Halo semuanya, perkenalkan nama saya Excel dan teman saya. Nama saya Keyu. Hari ini kami akan menceritakan tentang salah satu tokoh masyarakat yang terkenal, yaitu Prabowo Subianto. Siapa sih yang gak kenal sama sosok hebat Prabowo Subianto? Pasti semuanya pada kenal kan? Prabowo Subianto ini namanya pasti banyak diperbincangkan di dunia politik dan juga di dunia militer. Selain itu, Prabowo juga mengemban tugas penting, yaitu di bidang ekonomi dan juga di bidang pergerakan Indonesia. Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1951 dari pasangan Sumitro Jojo Hadikusumo dan Dora Marisida. Ya, Prabowo adalah seorang politisi Partai Sosialis Indonesia dan juga pendiri juga dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau UI. Lalu, ibu dari Prabowo adalah seorang pemain bridge profesional juga sebagai perawat bedah. Prabowo ini telah menghabiskan masa kecilnya di luar negeri dengan masa SD-nya di Hong Kong, masa SMP-nya di Swiss dan di Malaysia, dan juga masa SMA-nya di Inggris. Prabowo mengikuti jejak pamannya, yaitu memutuskan untuk menjadi TNI. Prabowo bersekolah di Akabri bersama dengan SBY, tetapi Prabowo mendapatkan hukuman 1 tahun pendidikan tambahan sehingga SBY lulus 1 tahun lebih dulu daripada Prabowo. Prabowo mendapat hukuman tersebut karena Prabowo kabur ke Jakarta untuk menghadiri acara Titik Soeharto. Pada tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo ditugaskan sebagai komandan paling muda di pasukan Kopasenda yang ditugaskan untuk menangkap Nicolau das Reis Lobato, yaitu Perdana Menteri pertama dari Timor Leste. Lalu Prabowo melanjutkan pendidikannya, yaitu pendidikan militernya di Amerika Serikat, dan melanjutkan pendidikan anti terornya di daerah Jawa Barat. Setelah Prabowo Subianto kembali ke Indonesia, dia langsung menikahi Titik Soeharto, yaitu anak keempat dari Presiden Soeharto. Dan mereka dikaruniai seorang anak yang pertama, Didit Hedi Prasetyo. Pada tahun 1983 sampai tahun 1997, Prabowo pernah menjabat sebagai komandan hingga akhirnya menjadi Pangkostrat Prabowo di mutasi. Karena mutasi tersebut, Prabowo disebut pernah terlihat bertengkar hebat dengan B.J. Habibie. Akhirnya karena hal tersebut, Prabowo dihukum secara keadilan dari militer. Akhirnya Prabowo dipecat dari militer, dan karena itu Prabowo setelah pensiun dari militer, Prabowo pergi ke luar negeri seperti ke Jordania dan beberapa wilayah lainnya di Eropa untuk mengembangkan bisnisnya. Setelah itu, Prabowo langsung kembali ke Indonesia, lalu membeli PT Kiani Kertas. Lalu, Prabowo juga tercatat sudah memiliki 27 perusahaan, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Dan Prabowo itu yang memimpin sendiri semuanya. Lalu Prabowo juga mengembangkan berbagai usaha di bidang perkebunan, tambang, batu bara, dan juga kelapa sawit. Prabowo juga masuk ke ranah organisasi dan dunia politik. Beliau masuk ke dalam Partai Golkar dan pada 2008 Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Pada tahun 2009 Prabowo mengikuti Pilpres menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri, namun kalah dengan pasangan SBY dan Widiono. Pada 2014, Prabowo mengikuti Pilpres untuk menjadi calon presiden yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, namun kalah lagi dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. 2019 Prabowo mengikuti Pilpres untuk berpasangan dengan Sandiaga Uno, namun kalah kembali saat melawan dengan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan akhirnya pada Oktober 2019 Prabowo ditunjuk oleh
Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan Indonesia. Pada tahun 2024 kemarin Prabowo mengikuti Pilpres kembali dan berpasangan dengan Gibran. Lalu akhirnya memenangkannya Pilpres ke 2024. Hal positif di Prabowo yang kita bisa rasakan termasuk saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Yang pertama, militer Indonesia naik ke peringkat 13 dunia dan bisa membuat pertahanan Indonesia semakin kuat. Fasilitas kesehatan, akses air bersih gratis, pertukaran teknologi dengan negara-negara yang strategis. Masa kecil Prabowo lebih banyak dihabiskan di luar negeri untuk tinggal dan bersekolah. Karena hal tersebut, Prabowo memiliki banyak pengalaman seperti bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama, budaya, kelakuan, dan karakter. Hal tersebut membuat Prabowo sosok orang yang mandiri, pemberani, rajin, dan juga kuat secara mental dan fisik. Karena Prabowo pantang menyerah dan pada akhirnya Prabowo memenangkan Pilpres ke 2024. Hal-hal yang penting yang kita bisa pelajari dari Prabowo sebagai generasi muda, yaitu kita harus menjadi mandiri, pekerja keras, dan pantang menyerah. Demikian dari cerita kami mengenai Prabowo Subianto. Terima kasih sudah menonton video ini.